Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 10 teknik mesin ingin mewawancarai salah satu guru agama kami yang ada di SMK Negeri 1 Cirebon tentang perbankan syariah. Baik, di sini bersama Ibu siapa? Ibu Warniah. Ibu Warniah. Baik, untuk yang pertama, apa yang dimaksud dengan asuransi syariah, Ibu? Asuransi apa, Bang? Asuransi syariah. Asuransi syariah itu asuransi yang sama halnya dengan asuransi yang konvensional ya. Karena asuransi itu ada dua pihak ya, ada pihak tertanggung dan ada pihak penanggung. Berarti asuransi itu suatu wadah atau badan yang kayak misalkan kejadian atau peristiwa yang tertentu yang tanpa tertata juga oleh kita dengan syarat dan ketentuan berlaku. Kalau misalkan asuransi itu adanya penanggung dan tertanggung. Kalau tertanggung itu kita yang mau ikut asuransinya. Kalau penanggungnya itu badan asuransinya. Tapi perbedaan asuransi sama syariah dengan asuransi konvensional itu dari sama ada preminya, tapi besaran preminya itu kalau asuransi syariah melalui akad ya. Akad. Tapi kalau asuransi konvensional sudah ditentukan. Misalkan saya mau ikut asuransinya untuk 4 peserta, misalkan satu keluarga, misalkan suami, istri, dan anak, misalkan itu kalau misalkan di asuransi syariah itu melalui akad dulu, perjanjiannya melalui akad. Jadi besar kecilnya itu tergantung akad kita, kesepakatan bersama. Tapi kalau asuransi yang konvensional itu sudah ditentukan preminya untuk cicilannya tuh. Pada dasarnya kedua asuransi ini nanti kedepannya kalau sudah selesai itu premi yang kita kumpulkan selama per bulan angsurannya itu bisa dikembalikan kembali kepada tertanggung ya. Nanti Bapak diganti Ibu. Bagaimana pandangan Ibu tentang asuransi menurut Islam? Kalau asuransi menurut Islam ya tidak apa-apa, boleh, karena istilahnya saling membantu. Kalau asuransi kan istilahnya saling membantu bagi yang tertanggung dan penanggungnya ya. Kalau tertanggungnya berarti kan kita yang ikutannya, kita membayar sesuai premi kan, sesuai akad. Nah itu kitanya juga nanti dibantu, saling tolong menolong kalau prinsipnya asuransi syariah. Itu. Sekarang ini bermunculan banyak syariah. Apa yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional? Kalau bank syariah, ya perbedaannya, kalau bank syariah kan beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang melarang riba, ya, melarang goror, ya, maisir atau goror, kegiatan yang tidak jelas, ya kan, goror itu, serta menggunakan sistemnya kalau syariah itu hasil atau akad kesepakatan kalau bank syariah. Tapi kalau bank konvensional tidak melalui akad, sudah ditentukan kalau bank konvensional. Terus kalau bank syariah itu ada pengawasnya, itu Dewan Pengawasan Perbankan Syariah. Tapi kalau bank konvensional kan OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yang mengawasinya. Tuh. Perbedaannya seperti itu. Kalau bank syariah itu tidak adanya riba, tapi kalau bank konvensional itu ada indikasinya ada ribanya gitu. Terus apa saja yang menjadi ciri-ciri bank syariah, Bu? Ciri-ciri bank syariah, kalau misalkan kita mau ikut nabung ke bank syariah kan sama dengan konvensional sih, sama adanya istilahnya nabungnya berapa, tidak ditentukan kan, nabungnya sih berapa saja. Cuma kalau untuk keuntungan atau tambahan penghasilannya itu harus melalui akad. Misalkan kita nabungnya segini nih, nanti dapatnya segini, dapat labanya segini.
itu dengan jelas di sebelum kita menabung di asuransi syariah itu ada perjanjian dulu, maksudnya transparan, kelihatan semua. Jadi melalui akad cocok atau tidaknya, atau sah atau tidaknya. Tapi kalau misalkan bank konvensional kan tidak ada melalui akad. Kalau misalkan kita nabungnya misalkan 100 per bulan, selama misalkan berapa bulan, nanti dari 100 itu sudah ditentukan besarnya labanya berapa. Tapi kalau misalkan asuransi syariah kan tergantung dari bank syariah kan tergantung dari banknya tersebut. Nanti melalui akad, semuanya melalui akad perjanjian. Jadi jelas kedua belah pihak, tidak ada yang ditutup-tutupi untuk bank syariah. Tapi kalau bank konvensional ya sudah ditentukan dari bank tersebut besarannya. Kalau kayak gini gimana, Bu? Bagaimana hukum bertransaksi dengan bank konvensional? Konvensional ya, Bu. Kalau bertransaksi bank konvensional sebenarnya mah kan ada unsur kayak ribanya ya. Karena kan istilahnya penambahan kita menabungkan belum jelas akadnya, uangnya hasilnya dari apa saja ya kan, usaha bank itunya kan apa saja kan tidak tahu ya kan. Terus kenapa bisa dikatakan ada ribanya, berarti unsurannya kegiatannya kan belum kita tahu yang berbentuk syariahnya. Tapi kalau misalkan bank syariah kan sudah ada kesepakatan dari awalnya. Jadi untuk bagi hasilnya atau untuk labanya kan istilahnya dari ini usaha kitanya seperti ini. Nanti misalkan dapat keuntungannya besar ya bagaimana pembagiannya, labanya gitu. Kalau untuk dapatnya kitanya kecil, bagaimana pembagian hasilnya atau labanya kan sudah disepakati bersama melalui akad. Kalau konvensional kan tidak dikasih tahu. Jadi gitu. Ada unsur ribanya karena kita tidak tahu untuk kesepakatan awalnya. Sudah ditentukan kalau bank konvensional. Izin bertanya ya, Bu. Bagaimana sih hukum seseorang yang bekerja di bank konvensional? Hukumnya sih kalau misalkan bekerja sih boleh di mana saja ya. Tapi kalau menurut syariat Islam ada indikasi kalau kerja di bank konvensional itu adanya riba ya. Karena dari usahanya juga misalkan ribanya misalkan dalam usaha peminjaman ya. Peminjaman kan berarti bunganya terlalu besar, ataukah bisa mengakibatkan kita yang punya hutang terlalu terbebani ya kan, karena bunganya besar itu karena buat apa? Buat gaji karyawannya. Kalau konvensional kan kembali ke situ buat gaji karyawannya, buat kembali ke nasabahnya, tapi secara tidak langsung bunganya itu lebih besar dari bank kayak syariah. Nah, kalau misalkan kita sudah tahu syariat, kalau misalkan di bank konvensional ada kayak menjurus ke riba, lebih baik kita mencari pekerjaan yang lain yang lebih halal kan istilahnya. Pekerjaan kan banyak, bukan di perbankan saja, kecuali kalau mau kerjanya di bank syariah boleh. Nah gitu kan. Kalau bank konvensional biasanya menjurusnya banyak ke riba. Kalau kita bekerja di lingkupan yang menghasilkan banyak riba kan tidak ada manfaatnya, ya kan, malah membuat keluarga kita atau harta kita habis, ya kan. Lebih baik ya kita mencari pekerjaan yang lebih baik gitu, kerjaan yang lebih halal kan banyak. Tidak perlu di bank konvensional. Nah? Ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.